Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri. Di mata kuliah Metode Perancangan Program, kita sudah masuk ke pertemuan 13, yaitu tentang perancangan berorientasi objek untuk multiklas. Pokok bahasan dalam pertemuan 13 ini ada 4, mulai dari pendahuluan, hubungan antar kelas, inheritance, dan polimorfisme. Yang pertama, apa sih yang menjadi keunggulan utama dari sebuah bahasa pemrograman OP adalah terletak pada kemampuan dalam membangun program yang besar. Selanjutnya, dalam merancang program yang menggunakan beberapa kelas, perlu mempertimbangkan hubungan antar kelas. Berikutnya ada notasi, pendekatan perancangan berorientasi objek dan pemrograman berorientasi objek telah menjadi metodologi yang stabil. Notasi yang digunakan dalam merancang OP yaitu UML. Ya, di sini ada Rembaud, Butch, dan Jacobsen. Hubungan antar kelas, di sini ada beberapa. Yang pertama ada asosiasi, yang kedua ada agregasi atau komposisi, yang ketiga ada generalisasi. Yang pertama asosiasi, yaitu menggambarkan interaksi yang mungkin terjadi antara suatu objek dengan objek yang lain. Asosiasi memungkinkan suatu kelas untuk menggunakan atau mengetahui atribut atau operasi yang dimiliki oleh kelas lain. Ada dua jenis asosiasi, yaitu ada asosiasi dua arah dan ada asosiasi satu arah. Masing-masing memiliki simbol yang berbeda. Sebagai contoh, di sini ada dua buah kelas, yaitu kelas mobil dan kelas garasi, yang mana merupakan kelas independen. Mobil kadang menggunakan layanan kelas garasi, seperti parkir, ya. Objek yang diinstansiasi dari kedua kelas dapat saling berinteraksi melalui pengiriman ataupun penerimaan pesan. Di sini mobil menggunakan garasi dengan multiplisitasnya. Satu atau dua mobil dapat menggunakan satu garasi. Selanjutnya, pada asosiasi terdapat multiplisitas, yaitu jumlah banyaknya objek sebuah kelas yang berelasi dengan sebuah objek lain pada kelas lain yang berasosiasi dengan kelas tersebut. Di sini tipenya ada exactly, dengan notasi UML-nya adalah one or blank. Dengan keterangan di sini sebagai contoh, seorang karyawan bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Kemudian tipe berikutnya ada zero or one, dengan notasi UML-nya adalah 0.1. Sebagai contoh, seorang karyawan memiliki satu suami atau tidak punya suami. Kemudian ada tipe zero or more dengan notasi UML-nya 0 bintang or bintang. Sebagai contoh, customer dapat tidak melakukan pembayaran sampai beberapa kali. Tipe berikutnya ada one or more dengan notasi UML-nya adalah 1 bintang. Universitas menawarkan paling sedikit satu mata kuliah sampai beberapa mata kuliah, ya. Kemudian tipe berikutnya ada specific ranks dengan notasi UML-nya sebagai contoh 7.9. Di sini tim memiliki pertandingan terjadwal sebanyak 7, 8, atau 9 pertandingan. Ya, jadi tergantung dari angka di sini. Di sini ada kelas mata kuliah dosen dan mahasiswa, di mana satu orang dosen mengajar satu mata kuliah. Di sini juga satu orang mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah. Di sini untuk public class A, isinya ada public B, kemudian untuk public class B sendiri, isinya adalah public B.
Selanjutnya ada agregasi, yaitu hubungan suatu kelas yang merupakan bagian dari kelas lain, namun bersifat tidak wajib. Ya, di sini sebagai contoh, satu buku bisa saja tidak memiliki daftar pustaka. Selanjutnya ada komposisi, yaitu hubungan suatu kelas yang merupakan bagian yang wajib dari kelas lain. Ya, simbolnya di sini ada penuh, ya, belah ketupatnya. Di sini satu buku memiliki satu atau lebih dari isi, ya, yaitu nomor halaman, pokok pembicaraan, ya. Selanjutnya ada generalisasi yang diperlukan untuk memperlihatkan hubungan pewarisan antar objek atau kelas. Kemudian di sini sebagai contoh ada payment dengan pewarisannya ada kredit, cash, dan cek, ya. Selanjutnya sebagai contoh di sini ada kelas person dan kelas employee, di mana kelas employee merupakan pewarisan dari kelas person, ya. Nah, maka di sini untuk penulisannya di program untuk public class person ya public class person, namun untuk public class employee di sini ada extend person, ya. Selanjutnya ada polymorphism, yaitu kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk yang berbeda diimplementasikan dengan mekanisme inheritance dan overriding. Di sini sebagai contoh ada suara, ya, di mana suara untuk masing-masing dari anjing, kucing, dan kuda berbeda. Di sini ada kelas animal, ya, yang isinya adalah untuk mencetak binatang bersuara, ya. Kemudian ada pewarisannya yaitu kelas dog, extend animal, dengan isinya adalah lebih spesifik untuk suara dog. Kemudian ada juga kelas cat, sama dengan kelas dog, ya. Ini merupakan pewarisan dari animal, di mana isinya juga spesifik dari suaranya cat, begitupun juga dengan horse. Di sini untuk menampilkan, ya, di sini ada public class test animal sound, di mana ada objek baru, animal A sama dengan new animal, kemudian untuk animal B sama dengan new dog. Ya, jadi pada saat di running, nanti akan mencetak objek A yang isinya adalah binatang bersuara, kemudian mencetak B yang isinya adalah suara dari dog. Selanjutnya, polymorphism ada overloading, ada overriding, ya. Untuk metode overloading, yaitu sebuah kemampuan yang membolehkan sebuah kelas mempunyai dua atau lebih metode dengan nama yang sama. Yang membedakan terletak pada parameternya. Pada metode overloading, perbedaan parameter mencakup pertama jumlah parameternya, yang kedua tipe data dari parameter, yang ketiga urutan dari tipe data parameter. Metode overloading dikenal juga dengan sebutan static polymorphism. Yang kedua overriding, yaitu metode yang parent class yang ditulis kembali oleh subkelasnya. Aturannya pada bahasa Java yaitu parameter yang terdapat pada metode overriding di subclass harus sama dengan parameter yang terdapat pada parent class-nya. Kemudian aturan hak akses atau visibility, kemudian hak akses metode overriding di subclass tidak boleh lebih ketat dibandingkan dengan hak akses yang ada pada parent class. Untuk overloading, ini menuliskan kembali metode dengan nama yang sama pada suatu kelas yang bertujuan untuk memudahkan penggunaan ataupun pengambilan metode dengan fungsionalitas yang mirip. Di sini ada contoh untuk overloading, ya.
Yang pertama ada public class calculation dengan void sum-nya, parameternya ada integer A, integer B. Yaitu akan mencetak penjumlahan antara A dan B. Yang kedua di sini ada sum juga, namun parameternya berbeda. Di sini ada A, B, dan C. Ya, yang akan mencetak penjumlahan antara A, B, dan C. Ya. Kalau di sini kita perhatikan nama kelasnya sama-sama dengan sum, namun jumlahnya berbeda. Ya. Di sini jumlahnya 3, yang di sini jumlahnya adalah 2. Di sini juga ada berdasarkan perbedaan jumlah parameter ya. Yang pertama di sini ada 2 A dan B sama dengan yang tadi ya. Di sini ada 3 A, B, dan C. Kemudian ada juga berdasarkan tipe data perbedaannya. Di sini ada double A, integer B. Kalau di awal itu integer dua-duanya, kalau di sini yang satu double, yang satu integer. Ada juga perbedaan urutan dari tipe data ya. Kalau yang pertama itu integer A, integer B, ya. Kemudian di sini juga misalkan ada yang pertama double A, kemudian integernya B. Kalau di sini integer double, ya. Jadi integer dulu baru double. Perbedaan urutan dari tipe data. Selanjutnya untuk overriding di sini ada extend turunan, ya. Di sini ada kelas binatang, kemudian juga ada turunannya ada kelas mamalia dan burung, ya. Dimana di sini untuk kelas binatang ada public void bergerak, ini untuk mencetak binatang bergerak sesuai kemampuannya. Kemudian ada public void berkembang biak, binatang berkembang biak sesuai kemampuannya. Di sini penggunaan dalam kelas mamalia extend binatang ya. Artinya mamalia ini adalah turunan dari kelas binatang ya. Dimana di sini penggunaan metode parent class ya, mamalia bergerak sebagian besar dengan kakinya. Kemudian untuk void berlari, di sini sebagian mamalia dapat berlari. Selanjutnya, subclass yang berusaha memodifikasi tingkah laku yang diwarisi dari superclass, ini overriding ya. Tujuannya, subclass memiliki tingkah laku yang lebih spesifik, dilakukan dengan cara pendeklarasian kembali metode milik parent class di subclass. Untuk pertemuan 13 sampai sini dulu, mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman mahasiswa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.